kira-kira nanti di UAS ada saya sodori dengan misal seperti ini. Tolong buat program sehingga tampilannya bisa keluar seperti ini, gitu ya. Atau yang ini, tolong saya buatkan program sehingga tampilannya keluar seperti ini. Atau saya buatkan program sehingga tampilannya keluar seperti ini, gitu ya. Ini adalah gabungan dari fungsi looping dan if else. Ya. Ini contohnya seperti ini. Bisa ya, gampang kok ya. Ini satu, dua, dua, kedua ini, kedua misal saya punya apa ya, hanya punya soal saja lah. Ya, jadi buatlah program untuk ini ya, buat program dengan mengambil kasus atau persoalan misal dalam bidang matematika, fisika atau kimia gitu ya. Kemudian buat programnya dengan melibatkan fungsi gitu ya. Dan fungsi yang dibuat paling nggak ada 4 macam. Jadi nanti ya satu orang nanti tak kasih soal, kemudian kamu membuat fungsi yang ini, membuat fungsi ini gitu ya. Nah, ini beberapa soal-soal yang saya berikan ke mahasiswa saya terkait programming. Apalagi ya, array sudah yang kemarin ya. Kalau array yang kemarin seperti itu, apalagi ini ya, array, kemudian tadi if else plus looping ya. Ada if else plus looping, ada lagi ini kok belum tahu, kok hilang mana, kok hilang kemana hilang, oh nggak ada. Ya. Oh ya, misalnya juga ini nih. Saya share lagi ya, saya share lagi. Misal saya punya sebuah flowchart seperti ini. Ya. Dari flowchart ini nanti saya minta Anda untuk membuat programnya. Jadi ini adalah yang akan Anda kerjakan ketika UAS. Ya. Jadi skenarionya ini saya share dulu lah. Ini saya share di chat ya, biar bisa untuk renungan Anda ya. Mana ini? Oke, sebentar. Ini ya, job fungsi ya. Ini juga job sheet 1. Ini bisa Anda pelajari nanti ya. Ini sudah saya send di chat Zoom ya. Silakan bisa Anda download. Itu ada job sheet yang melibatkan sebuah diagram alir ya, diagram alir. Kemudian ini ada job sheet fungsi yang tadi saya berikan. Jadi ada sebuah pernyataan, kemudian saya minta Anda untuk membuat fungsinya yang mengambil dari beberapa fungsi matematika. Apa lagi tadi ya? Fungsi looping ya, looping mana looping? Oh ya, fungsi looping. Oke. Itu ada 3 file yang sudah saya share di chat Zoom. Silakan Anda download.
Jadi skenarionya saya sudah memaparkan dia pakai PowerPoint tidak jauh dari itulah. Ada gambar flowchart, kemudian saya minta untuk buat programnya atau dengan beberapa kata-kata kali pernyataan, minta Anda buat programnya dengan melibatkan function, kemudian ada gambar tadi ya, ada apa namanya, ada pola gitu ya, ada 1, ada 2, mungkin XX dan sebagainya, ada pola. Pola itu kemudian saya sodorkan ke Anda, saya minta Anda untuk membuat programnya. Itu yang akan Anda kerjakan ketika UAS. Dan saya harapkan nanti Anda bisa, yang saya share itu bisa Anda coding sendiri, kira-kira seperti apa di codingnya gitu. Bisa Anda pelajari ya, paling enggak 1 minggu ini Anda punya waktu untuk bisa mempelajari apa yang saya share malam ini, berkelompok atau bergrup atau minta tolong minta diajarikan kelas dan sebagainya gitu ya. Besok minggu depan tanggal 8 itu rencana jam 8 kita mulai, kita nanti cari kelas yang kosong. Kemungkinan polanya adalah semua di luar kelas, kemudian saya panggil secara acak, mungkin 3 atau 4 mahasiswa maju di depan, saya suruh masuk, berada di meja sudah saya siapkan, di depan meja Anda sudah saya siapkan soalnya, saya kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan job sheet yang mirip-mirip dengan yang saya share malam ini. 10 menit selesai, kemudian saya akan mengkonfirmasi jawaban Anda. Ya, dalam artian dalam satu sesi itu antara 10-15 menit lah dalam satu sesi, ya mungkin 4 orang ya, biar cepat. Jadi 1 jam bisa sekitar 20 orang, selesai 20-an ya. Ya 2-3 jam lah nanti. Ya, jadi setelah masuk, mengerjakan tugas, ya. Setelah itu duduk di kelas, saya panggil lagi 4 orang, saya suruh mengerjakan lagi, selesai, duduk gitu ya. Jadi nanti yang terakhir, kita kumpul bareng, nanti kita koreksi bareng, langsung saya akan share kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya. Siapa dapat nilai A, siapa dapat nilai B gitu ya. Langsung transparan gitu ya kira-kira ya. Gitu ya, kira-kira pola yang akan saya terapkan untuk UAS. Ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan, silakan, atau mau komplain. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Maaf Li, monggo, sudah resen. Monggo Mas. Mohon izin Pak, untuk waktunya 15 menit itu terlalu cepat atau tidak ya Pak? Barangkali teman-teman juga ada yang keberatan itu. Mohon izin Pak. Ya, bagi saya programnya kan gini. Jadi programnya kan program sederhana ya, saya katakan ya. Jadi sederhana itu dalam artian bukan program yang pernah saya katakan ke Anda untuk project, kan tidak. Jadi itu kan hanya satu pola gitu ya. Anak hanya saya minta menyelesaikan satu pola saja. Konsepnya bukan project, bukan seperti yang saya pernah katakan itu. Jadi konsepnya satu orang hanya kalau itu di job sheet tertentu itu kan hanya satu program, satu pola, teman. Programnya ada kombinasinya biasanya, ya. Tapi kan tidak seperti yang satu kan harus ada if else-nya, harus ada looping-nya, harus ada array-nya, kan tidak seperti itu. Ya, programnya program yang kompleksitasnya tidak seperti yang saya katakan pada saat itu. Ya, sudah saya turunkan grade-nya. Hanya saja saya ingin melihat bahwa Anda itu bisa program atau tidak gitu aja. Karena pertemuan kemarin saya kok meragukan kemampuan Anda gitu ya. Saya kasih tugas setelah kok hampir setengah jam nggak bergerak gitu ya. Mau ngetek apa bingung gitu ya. Wah ini perlu dipacu ini ya. Itu Mas Raffi ya. Jadi harapan saya, mengapa saya share sekarang, ada juga bisa siap-siap gitu loh. Jadi saya tidak kejam-kejam sekali lah. Saya share dulu paling enggak seperti itu bentuknya gitu ya. Kan saya tidak membuat Anda terkaget-kaget gitu ya. Begitu besok di depan saya kasih itu kan bisa swapot Anda ya.
Ya ada saya share sekarang, paling nggak ada persiapan akan seperti itu bentuk-bentuknya gitu. Monggo Mas Riko, ada apa yang mau disampaikan, silakan Mas Riko. Sebelumnya izin bertanya Pak. Ya, Kan kita ini kan 15 menit itu kan menyelesaikan program sederhana ya Pak. Misalkan nih kita ya, progres kita itu udah benar, tapi selama 15 menit itu kita nggak selesai Pak. Itu bagaimana Pak? Tapi stepnya itu udah benar, ya, cuman programnya tidak selesai. Gimana Pak? sama apa? Terima kasih Nanti Pak. ada penilaian. Makanya saya ingin konfirmasi ke Anda. Jadi apa ya? Mengapa saya minta empat maju? Saya kasih challenge gitu ya. Kemudian selesai 15 menit saya tanya-tanya. Itu dalam konfirmasi, Mas. Bisa jadi saya lihat programnya sudah oke nih. Mungkin hanya salah titik koma sehingga tidak jalan, tidak error katakanlah error, tetapi sebetulnya program ini jalan kalau titik komanya hilang katakanlah gitu. Kok sorry titik komanya ada gitu kan. Itu kan sesuatu yang menurut saya simpel gitu. Berarti si A sudah bisa sebetulnya, hanya kurang teliti gitu ya. Itu jadi maka saya perlu konfirmasi itu untuk memastikan sebetulnya kemampuan Anda itu oh sudah seperti ini. Tapi kalau 15 menit cuman senyum senyum ya langsung aja lah C ya gitu. Sudah selesai gitu ya. 10 menit tangan Anda nggak bergerak, Mas, sudah pastikan C gitu. Ya. Maka paling enggak ada yang pergerakan tangan apapun yang ditulis. Ya ditulis Pak saya give up, mengulang saja tahun depan ya silakan saja nggak apa-apa. Ya. 10 menit kok diem aja itu tanda-tanda. Mas Anjar silakan. Monggo Mas. Coba izin bertanya untuk yang tes 15 menit kan di job sheet tersebut dituliskan menggunakan bahasa C++ dan Python. Nanti untuk yang tes 15 tersebut, apa kita memilih bahasa C++ atau Python atau dua-duanya gitu Pak? Saya serahkan ke Anda. Kalau Anda mahir C++ silakan, kalau mau Python silakan. Jadi saya harap tidak dua-duanya. Saya tidak menginginkan dua-duanya. Kalau dua-duanya ya 15 menit nggak cukup lah untuk kemampuan yang seperti saya lihat kemarin ya. Cukup salah satu pilih. Kalau memang Anda prefer di Python silakan. Ya, pilih salah satu. Itu Mas Anjar, bisa ditangkap? Siapa? Terima kasih. Oke, ada yang mau komplain lagi silakan. Monggo. Itu job sheet sebetulnya apa ya yang biasa saya berikan harusnya tiap pertemuan tiap ya 2 kali, cuman kebetulan saya dapat di ujung gitu ya, ujung, dan mohon maaf kemarin ada akreditasi macam-macam jadi saya tidak bisa optimal. Tapi biasanya kemampuan apa ya programming dasar yang biasa saya ajarkan ke teman-teman itu job sheet yang saya kirimkan tuh seperti itulah gitu loh. Itu harapan saya ketika Anda lulus mata kuliah ini Anda punya kemampuan seperti yang job sheet saya berikan ke Anda itu. Ya. Ada if else-nya, ada looping-nya, ada kombinasi if else dan looping, ada function, ada array seperti kemarin yang saya job sheet seperti itu gitu ya. Udah seperti di video belajarnya saya buat gitu ya. Kalau tidak kemampuannya seperti itu ketika Anda harusnya lulus dari mata kuliah pemrograman. Ya besok belum lanjut ada lagi gitu ya. Ya, sudah advance, sudah di atas itu semua. Di YouTube banyak kok apa ya Anda cari di beberapa situs biasanya ada beberapa program yang mengkombinasikan pola-pola seperti itu ya. Ada pola diagonal, ada pola apa ya namanya pola gambar gitu ya, yang dibuat dengan konsep looping dan ditambah dengan if else di situ. Oh ini siapa ini? Jilan bertiga. Ini anak Tekom semua atau ada mahasiswa lain? Jangan-jangan ada mahasiswa lain ingin kuliah dengan anak Tekom. Enggak Pak, anak Tekom semua. Ya ini saya hitung kok
cuma 40, berarti kalau gabung ya berarti kan lah. Ini ada Mas Anjar juga ada berdua. Nanti komplit ya, insya Allah. Datang semua. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Anda bertempur? Kira-kira gimana soal yang saya berikan? Mudah? Soalnya mudah, Pak. Jawabannya susah. Sepertinya job sheet itu belum pernah saya berikan ke Anda ya? Atau sudah ya? Halo? Sudah saya berikan belum job sheet itu? Halo? Ada yang bisa menjawab? Sudah Belum, pernah? Pak. Belum, Pak. Belum pernah sama sekali ya? Ketiga-tiganya itu? Belum. Belum ya? Guys, itu tolong dipelajari apa ya terkait dengan apa yang saya share sekarang. UAS soalnya mirip ya, mungkin tidak sama persis, tapi bisa jadi mirip ya yang saya share sekarang. Seperti itu pola-polanya. Dan Anda punya waktu 1 minggu lebih ya. Kan ini hari Rabu, kita ketemu kan tanggal 8, hari Jumat jam 8 ya. Nanti kita akan langsung, bagi Anda yang tidak punya laptop nggak apa-apa. Misal kemarin saya lihat juga ada yang nggak pakai laptop, saya juga bisa mengoreksi ketika Anda saya sodori dengan kertas, Anda ngoding pakai kertas nggak masalah, saya akan cek coding kertasnya. Ya. Saya bisa mengoreksi langkah-langkahnya. Ya. Kira-kira benar atau enggak yang ditulis Anda. Bisa saya akan ngecek ke situ, nggak apa-apa. Ya. Menurut saya mungkin agak lebih susah. Turun program tapi pakai tulisan itu lebih susah. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang nggak pakai laptop ya nggak apa-apa. Udah pakai tulisan tangan akan saya cek. Ya. Step-stepnya akan saya cek. Insya Allah saya bisa ngeceknya. Benar atau salah program ini. Gitu ya. Ya, monggo Mas Raffi, tes lagi. Izin bertanya lagi Pak, terkait yang 4 orang maju itu nanti bawa laptop sendiri atau disediakan Pak? Laptop sendiri Mas. Kalau untuk apa saya katakan kalau nggak ada laptop ya nggak apa-apa. Ya tulis tangan, insya Allah saya tetap bisa ngoreksinya. Kalau kalau pinjam laptop teman Pak? Boleh. Ya asal temanmu ikhlas nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi jelas 4 orang di depan sudah saya sediakan meja plus soalnya, selesai Anda duduk di kelas, Anda ngumulnya di dalam kelas, saya panggil lagi dari luar 4 orang lagi suruh masuk kelas, saya kasih lagi, saya tes lagi, selesai masuk kelas lagi. Jadi nanti semua 3 jam itu endingnya akan ngumpul di dalam kelas semua, gitu ya. Format OAS-nya. Tadi kalau memang mungkin sekarang Anda belajar pakai HP, take online gitu ya. Tapi begitu besok saya kok prefer Anda kalau memang tidak punya laptop ya untuk pas ngoding itu lebih pakai kertas. Kalau saya akan ceknya ya. Boleh pakai kertas, saya sediakan kertas, nanti bisa nulis nggak apa-apa. Kalau ada teman yang mau minjemin, boleh, silakan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan. Jadi saya ingin memastikan bahwa anak Telkom yang menempuh mata kuliah pemrograman lulus harus bisa membuat program. Nah, situ kuncinya itu ya. Harapan saya seperti itu. Kita lihat hasilnya tanggal 8 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada cukup sekian ini, selesai. Saya hanya akan memberikan wacana aja ke Anda terkait apa yang akan saya lakukan ketika UAS, dan saya sudah share beberapa job sheet yang sekiranya bisa membantu Anda untuk
mempelajari apa namanya technical programming ya, pemrograman secara teknis ya. Jadi ada 3 hal tadi ya. Jadi saya bisa jadi akan menampilkan pola gambar, bisa jadi saya akan menampilkan flowchart, bisa jadi saya akan menampilkan sebuah cerita. Nah gitu loh, ada 3 hal yang akan saya sodorkan ke Anda. Nah, dari situ nanti Anda saya minta untuk membuat programnya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Jelas keterangan yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jadi dipahami ya? Oke. Sampai ketemu hari Jumat ya. Tetap semangat. Apa yang sudah saya share tolong dipelajari, bisa kumpul dengan teman-teman atau apapun lah, silakan di nongkrong di kampus juga banyak teman-teman nongkrong yang enak. Kalau butuh di kelas, kebetulan sekarang kan juga apa namanya masih banyak apa ya teman-teman yang sudah tidak ada di kelas, silakan dipakai untuk belajar bersama. Ya. Kalau butuh kelas, saya fasilitasi nanti. Pak, kami butuh kelas untuk belajar bareng. Lapor saya carikan nanti. Ya, dalam kurun waktu Senin sampai hari Kamis, ya. Itu kan waktu longgar. Waktu longgar, minggu tenang, tetapi ada tidak tenang, ya. Itu minggu tenang, tapi saya jamin agak tenang. Makanya kalau nggak tenang silakan ke kampus, kumpul bareng, saya sediakan fasilitas untuk belajar bareng. Ya, Anda butuh kelas, saya carikan kelas untuk belajar bareng. Gitu ya, cukup sekian ya. Tetap semangat, semangat berjuang ya. Sampai ketemu hari Jumat. Tolong divalidasi ya pertemuan pada malam ini. Ya. Kalau butuh konsultasi silakan aja ke ruang Kaprodi ya. Kalau butuh apapun lah terkait dengan kesiapan UAS, silakan ke Kaprodi lantai 2 I11 ya, kalau mau konsultasi dan sebagainya. Itu ya, kita cukup sekian ya. Sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.